Radarmadura.id oleh Dafir Falah. Jose Mujica adalah presiden ke-40 Uruguay. Pada 1 Maret 2010, dia resmi terpilih menjadi pemimpin tertinggi di Uruguay. Namanya mulai tersohor saat Jose Mujica memutuskan 90% dari gajinya dihibahkan untuk orang miskin di Uruguay. Jose Mujica berani lapar dan hidup sederhana. Dia tidak ingin melihat rakyatnya hidup dalam garis kemiskinan. Luhur sekali, bukan? Tidak heran bila pria bernama lengkap Jose Alberto Mujica Cordano itu dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Terlepas Jose Mujica bagian dari koalisi partai sayap kiri, itu tidak penting dan bukan itu soalnya. Namun yang perlu kita renungkan sebagai pemimpin tertinggi di negeri yang berbatasan dengan Brasil itu, Jose Mujica tidak melupakan akarnya. Dia menahan diri sekaligus rela puasa daripada sekedar meningkatkan gaya hidupnya. Padahal sebagai presiden tentu sangat bisa dan terbuka lebar untuk memperkaya diri. Mengeruk uang sebanyak-banyaknya bukan hal yang sulit, tetapi Jose Mujica tidak melakukan hal itu. Bagi Jose Mujica bukan sesuatu yang mustahil gonta-ganti mobil mewah, bahkan beli mobil listrik paling mahal pun juga sangat mudah didapat. Andai saja kala itu ada mobil listrik, termasuk punya rumah mentereng bergaya Eropa, tidak sulit untuknya asalkan dia berhasrat. Bim salah bim pasti terwujud, tetapi hasrat duniawi itu dia tinggalkan. Jose Mujica memilih hidup sederhana dan tinggal di sebuah rumah kecil bersama istrinya, Lucia Topolansky. Jose Mujica juga menolak tinggal di istana presiden. Keteguhan Jose Mujica memilih jalan hidup sederhana cukup menghentakkan dada, benar-benar di luar nalar dan melawan mainstream gaya kepemimpinan sekarang. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi? Tentu kurang elok dan objektif jika membandingkan dengan Jose Mujica, sebab Jose Mujica sebagai presiden sementara Bang Uji menjabat bupati, jelas beda kasta. Namun cara Jose Mujica memimpin sebuah negara, Bang Uji patut menirunya, meski hanya beberapa bagian saja, terutama dalam berempati kepada orang miskin di Sumeneb. Di tengah angka kemiskinan yang terus melangit, kabarnya tahun ini perlu dicek akan ada pengadaan batik tulis. Setiap aparatur sipil negara atau ASN dibanderol Rp500.000. Sumber anggaran melalui APBD dan melekat di OPD masing-masing. Kabar ini berkembang di setiap obrolan di warung-warung kopi. Semoga saja salah dan tidak benar kabar tersebut. Jika benar ada pengadaan batik tulis Rp500.000 per ASN, tinggal dikalikan saja dengan jumlah ASN di Kota Keris. Ambil angka terendah jumlah ASN di Sumeneb 10.000, berarti 500.000 dikali 10.000 ASN hasilnya tembus 5 miliar rupiah. Andai uang sebesar itu diberikan kepada warga miskin berupa bantuan modal, betapa lebih solutif. Atau uang itu dialihkan untuk penanganan lembaga pendidikan yang rusak parah, terutama lembaga yang selama ini tidak bisa diintervensi dana alokasi khusus lantaran terkendala jumlah siswa, itu jauh lebih efektif. Tapi entahlah, semangat pengadaan batik tulis itu tujuannya mulia. Sisi baiknya, ada pemberdayaan untuk pembatik lokal. Produk lokal bisa terangkat dan bergeliat, itu bagus. Tetapi yang tidak habis pikir, pengadaan batik tulis itu informasinya hanya dimonopoli satu pembatik saja dan keberadaannya sudah mapan. Kuat dugaan hanya urusan bisnis semata. Jika itu benar adanya, berarti konsep pemberdayaan tidak lagi relevan.